Baiklah, Bapak akan menjelaskan, itu bagian di materi pertemuan satu kita, yaitu mengenai konversi dan casting. Tapi Bapak akan menerangkan konversi terlebih dahulu ya. Sebelum kita membahas konversi, Bapak mau mengulang pembelajaran kita di semester pertama. Di semester pertama, di materi pertemuan 4, kita sudah belajar mengenai tipe data ya. Ada yang tipe data dasar pada Java, ada yang namanya variabel dan konstanta. Variabel itu artinya bisa berubah-berubah, karena variabel ini wajib ya setiap kita membuat suatu program, pasti menggunakan yang namanya variabel. Karena variabel inilah yang nantinya akan kita beri nilai atau yang jelasnya yang intinya dia akan menyimpan nilai. Contohnya di sini INT nilai siswa. INT itu integer ya, datanya itu integer, nilai siswa diberi keterangan yaitu 50. Oke, lanjut. Di pertemuan 5 juga dijabarkan ya tipe data apa saja yang ada pada Java. Ini tidak semua tapi cukup melengkapi sebenarnya. Di situ dijelaskan kalau untuk yang tipe ya ini ya integer ya, ada byte, short, yen, long, ada banyak sebenarnya. Dan juga ada tipe data string yang biasanya itu berbentuk karakter ya, yang nanti akan kita bahas di konversi. Oke, kita masuk ke konversi ya. Di sini dijelaskan apa sih itu konversi sendiri, mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain dalam bahasa program. Konversi diterapkan untuk mengubah tipe data kamu. Di sini dijelaskan ya, karakter X akan berubah menjadi data Y. Kalau dicontoh dijelaskan si data ini di awalan variabel itu dia dibuat nilai awal itu ya, ini tipe datanya tipe data string, nilai awalnya itu 500. Kenapa di sini dibuat tanda kutip? Karena apabila tipe data string itu apabila ada angka dia harus diberikan tanda kutip agar programnya itu tidak error. Lalu bagaimana caranya biar supaya bisa ditambahkan? Tipe data string kan tidak angka. Di sini dicoba dicontohkan ya, ditambahkan ke 250 angka ya. Ini kalau dia seperti ini tanpa kutip itu biasanya bernilai angka yang nantinya akan menjadi, ini tidak terlalu jelas, tidak apa-apa, 500 250. Oke lah, kita akan coba jalankan kode program ini. Oke, ini yang sudah jadi ya. Untuk agar kalian tidak bingung, kalian bisa ikuti langkah Bapak. File, new project, Java, baru Java aplikasi, kita buat next. Oke, di sini sudah ya, folder kita dia di C Sistem Dokumen. Lalu kita buat namanya, kalau yang dicontoh belajar 3. Project folder tidak, kita browser tadi di D ya, ada kita buat folder ya, di D tadi 11 RPL, mana tadi 11 RPL nya, ini ya, ini belajar Java ya.
open ya, ini kita buat belajar 3. Lalu klik mainnya ya, lalu kita finish. Ya, di sini ya timbul belajar 3 seperti biasa, seperti di video awal. Ini kita hapus. Ini adalah komentar yang timbul secara otomatis ya setiap kita membuat project baru atau kelas baru. Ya tidak apa-apa ya. Nah, di sini inilah bagian kolom ataupun baris tempat kita mengetikkan kode. Jadi awalannya kita buat string nilai awal itu sama dengan 500 ya, otomatis ya. Nah, ini lihat, inilah kelebihannya, termasuk salah satu kelebihan dari NetBeans, dia akan timbul peringatan apabila kode ini belum beres. Di sini setiap kita mengetikkan kode program, dia itu harus diakhiri dengan titik koma. Ya, hilang ya errornya ya. Oke, untuk mempersingkat video, saya akan copy paste aja itu kode yang sudah Bapak kerjakan. Ini di sini ya. Ini tadi yang awal sudah kita ketik, lalu yang ini saya copy, ini saya paste. Oke, nah di sini ini harus benar ya, nggak boleh salah ini kurung kerawalnya. Jika ada pembuka dia harus ditutup seperti ini. Oke, untuk menjalankannya kita bisa klik kanan lalu run file ya. Ini ya, inilah hasilnya 500, 250 dan 750. Kok bisa seperti itu Pak? Kan jadi timbul pertanyaan, mengapa dia yang ininya ditambahkan ke angka, lalu yang di bawahnya menjadi angka sebenarnya ya, 500 ditambah 250, 750, yang sementara yang ini angkanya kok seperti ini, kan salah. Sebenarnya tidak salah ya. Di sini di nilai awal ini kan dia masih string datanya ya, string ini 500. Ini variabel nilai awal dia bernilai string, lalu dia nilai stringnya itu 500, tapi dia belum kategori angka. Jadi saat dia ditambahkan ke 250 maka dia 500 250. Ini nilai awal ya, nilai awal, lalu nilai awal tambah. Nah, jadi di sini ada yang namanya variabel selanjutnya itu nilai akhir. Dia bertipe int atau integer ya. Dia dikonversi integer parse in, itu nilai awal. Artinya si nilai akhir ini dia akan apapun itu dia akan berubah integer. Di sini artinya integer. Berarti artinya si nilai awal ini yang 500 yang tadinya dianya string, artinya berbentuk teks atau tulisan, dia langsung berubah jadi integer di variabel akhir. Jadi saat ditambahkan ke 250 maka hasilnya 750. Oke, untuk konversi ini cukup dulu ya. Nanti untuk video selanjutnya akan Bapak buat untuk yang tipe casting. Oke, terima kasih.